Kericuan mewarnai eksekusi dan pengosongan sebuah bangunan kafe di Surabaya, Jawa Timur. Kericuan berawal saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya mendatangi dan membacakan putusan eksekusi di kafe yang berada di Jalan Manyar Indah, Surabaya. Pemilik kafe dan sekelompok orang yang menjaga dan berada di depan kafe melawan dan menolak putusan eksekusi tersebut. Mereka menghalangi upaya petugas jurusita yang hendak masuk ke dalam kafe. Perlawanan dan saling dorong serta keributan pun terjadi. Meski demikian, petugas kepolisian yang menjaga dan mengamankan jalannya eksekusi berhasil membubarkan serta mengusir paksa sekelompok orang tersebut. Dari Gros Wisata Merah, 19 Eksekusi bangunan kafe seluas 352 meter persegi itu dilakukan sesuai dengan putusan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya bulan Mei 2023, di mana pemohon eksekusi Alwin Amar Al-Masyur yang membeli bangunan senilai lebih dari 3 miliar rupiah melalui proses lelang tidak dapat menempati bangunan kafe. Tuan Maning juga sudah dipanggil para pihak, tapi ternyata juga tidak ada itikat baik untuk mengosongkan sendiri, akhirnya sampailah pada hari ini. Meski terjadi kericuhan, proses eksekusi dan pengosongan paksa pun akhirnya berhasil dilaksanakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kericuhan puluhan siswa ini berlangsung di lapangan sekolah menengah kejuruan Ganesha 4 Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Kericuhan berlangsung saat personel polisi mengamankan seorang yang diduga memprovokasi siswa dalam unjuk rasa di halaman sekolah. Unjuk rasa puluhan siswa sekolah menengah kejuruan ini terjadi buntut dari pemecatan beberapa guru oleh pihak yayasan. Beberapa fasilitas sekolah seperti kursi, meja, dan inventaris lainnya rusak akibat kekesalan siswa. Dinding sekolah juga tak luput dari aksi vandalisme para siswa yang kesal. Pihak yayasan mengaku pemecatan guru dilakukan bukan tanpa alasan. Guru itu dimanapun pasti ada yang namanya SK. Nah, kemudian ketika SK itu tidak diperpanjang, itu pasti kita sudah banyak mempertimbangkan. Jadi bukan pemecatan tanpa alasan. Cuman dengan kejadian seperti ini, kita mencoba untuk banding. Untuk mencari solusi, mediasi antara guru dan pihak yayasan digelar dengan disaksikan pihak keamanan. Pihak yayasan selanjutnya akan mengkaji untuk memutuskan solusi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Siang kami awali dari Pariaman, Sumatera Barat. Pemirsa, 2 tersangka pengedar narkoba jenis ganja berhasil ditangkap polisi. Dan penangkapan kedua tersangka berlangsung secara dramatis lantaran diwarnai aksi kejar-kejaran. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pengedar narkoba terjadi di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Aksi tersangka pun terhenti setelah mobil minibus yang dikendarai kedua tersangka menabrak motor dan tiang listrik. Dari mobil tersangka ditemukan 77 kg ganja yang sudah dipaket. Kedua tersangka AL dan DE kemudian digiring ke Mapolres Pariaman bersama mobil dan barang bukti lainnya. Dari pemeriksaan awal diketahui tersangka mendapatkan ganja dari wilayah Penyambungan, Sumatera Utara. Masih berusaha mau kabur, keluar dari mobil, kemudian anggota dengan sigap langsung melakukan penangkapan kepada 2 orang tersebut. Kemudian setelah digeledah, di dalam mobil tersebut terdapat 77 paket ganja, kurang lebih satu paketnya hampir 1 kilo. Kini kedua tersangka ditahan dan dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, pengunjung sebuah mal di Batam histeris saat terjebak di dalam lift. Evakuasi berhasil dilakukan setelah petugas tiba di lokasi. Tangisan anak kecil dan ibunya ini terdengar saat lift yang digunakan tiba-tiba tidak dapat bergerak dan tidak dapat membuka pintu. Peristiwa ini terjadi di salah satu lift di Mall Batam Center. Video yang direkam pengguna lift ini kemudian viral dan diketahui terjadi pada Minggu sore lalu. Lift yang alami gangguan ini berada di lantai 3 di arena permainan anak-anak. Atas peristiwa ini, Satuan Reskrim Polresta Barelang meninjau lokasi untuk mengetahui penyebab lift tidak berfungsi baik. Jadi korban yang sempat terjebak di dalam lift tersebut itu ada 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 anak-anak. Kondisinya sempat panik memang di dalam, tapi ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya ataupun luka-luka itu tidak ada. Dari hasil penelusuran petugas, kejadian tersebut dikarenakan adanya kerusakan elektrikal pada mesin lift. Pihak pengelola juga diminta memastikan seluruh sarana mal dapat berfungsi baik. Dari Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Aksi kawanan begal motor bersenjata tajam di kota Bekasi, Jawa Barat kian hari kian meresahkan. Seorang ibu-ibu menjadi korban begal usai pulang berbelanja sayuran. Kamera CCTV ini merekam detik-detik pembegalan terhadap seorang ibu yang pulang usai berbelanja sayuran. Pembegalan ini terjadi di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi. Korban yang bernama Badriah, berusia 39 tahun tersebut tampak ketakutan dan melepaskan sepeda motornya hingga terjatuh ke jalan. 2 pelaku beraksi dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan memakai jaket ojek online. Keduanya kemudian langsung kabur membawa motor hasil begal ke arah Setu, Kabupaten Bekasi. Dia habis belanja di warung ibu. Belanja sayuran. Sekitar jam 6 kurang lah ya. 6 kurang 15. Iya. Terus dia posisi ini dipepet sama kedua begal itu tuh. Terus yang satu turun bawa celurit katanya tuh. Terus ini, wah langsung dijatuhin motornya sama ibu itu, langsung dibawa sama begalnya. Pelakunya ya. Berapa orang, Mang? 2 orang. Maraknya aksi kawanan begal motor bersenjata tajam membuat warga resah. Bahkan dalam 1 pekan ini, sudah 2 kali terjadi aksi begal di wilayah Bantar Gebang, Bekasi. Namun hingga kini pelaku belum tertangkap. Kini kasus pencurian dan kekerasan tersebut dalam penanganan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Komplotan beratribut ojek online melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga di Petamburan, Jakarta Barat. Dan dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 4 orang ini mencuri sebuah motor metik yang diparkir di pinggir jalan. Rekaman CCTV atau kamera pengawas ini memperlihatkan saat komplotan beratribut ojek online menggasak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Pencurian ini terjadi di dekat kantor sekretariat RW 8 Jalan Tanjung Gedong, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hanya dalam hitungan detik, para pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil membawa kabur motor yang terkunci stang. Awalnya korban mengira bahwa motor tersebut dibawa oleh kakak ipar atau mertuanya. Namun setelah mengecek kamera pengawas, korban akhirnya mengetahui bahwa motor miliknya Raib dicuri. Kejadiannya jam berapa? Jam 6 kurang 10 menit atau 5 menit kurang. Pagi. Sini ada security atau apa nggak sih? Ya kejedok ke situ dia. Jaga tiap pagi jam 5 dia buka itu di pojok. Aksi serupa sering di sini. Ya kan belum kehilangan ono 2 dekat masjid. Itu jam 8 pagi. Nah, terus di belakang sana hilang lagi baru sini. Atas kejadian ini, korban melapor ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan pencuri spion mobil meresahkan warga Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku ini bahkan nekat beraksi di permukiman yang dihuni banyak purnawirawan TNI.
Dari rekaman CCTV milik rumah korban di perumahan Bumi Dirgantara Permai, Kelurahan Jatisari, Kota Bekasi, terlihat pelaku berjumlah 4 orang. Pelaku datang dengan menggunakan 2 sepeda motor. 3 pelaku berjaga mengawasi lokasi sekitar dengan tetap mengendarai sepeda motornya. Sementara 1 pelaku bertugas sebagai eksekutor mengambil spion mobil milik korban. Pencurian ini disadari adik korban setelah mendengar suara lompatan kaki pelaku. Namun ketika adik korban keluar rumah, para pelaku sudah membawa kabur spion mobil berjenis SUV tersebut. 4 orang sih mas kemarin di sini. 4 orang. Dia naik apa itu mas? Motor. Oh, naik motor. Cuman satunya tuh motornya tuh platnya nggak ada, satu lagi ada. Dia masuk ke sini dengan cara apa tuh? Manjat di sini. Oh manjat, terus lewat tembok ini, soal bermusim. Iya, dia langsung merusak ini. Langsung. Yang diambil apa aja di sini? Spion mobil kanan kiri. Oh kanan kiri. Ya. Komplotan pencuri ini bukan pertama kali beraksi. Sebelumnya, komplotan yang sama juga pernah mencuri spion mobil di perumahan Wahana Pondok Gede Jati Asih, Bekasi. Salah satu pelaku bahkan membawa senjata tajam jenis celurit dan sempat viral usai diunggah akun Instagram @info_cibubur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, laju sebuah ambulans yang membawa pasien menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhambat oleh banyaknya gerobak PKL dan motor yang parkir di sepanjang bahu jalan. Dan peristiwa ini pun terekam kamera warga dan juga viral di media sosial. Sebuah video amatir merekam detik-detik pengawalan sebuah ambulan yang terhambat saat melintas di Jalan Salemba 1 Senen, Jakarta Pusat. Jalan tembus yang menghubungkan kawasan Matraman dengan Jalan Diponegoro persis di seberang RSCM kembali dipenuhi dengan gerobak PKL dan sepeda motor yang parkir di sepanjang bahu jalan. Hal ini pun membuat laju ambulan yang membawa pasien darurat menuju RSCM terhambat karena terjadinya penyempitan badan jalan. Sempat tertahan selama beberapa menit, ambulan tersebut akhirnya bisa melanjutkan perjalanan setelah anggota TNI turun tangan mengatur arus lalu lintas. Atas peristiwa ini, Sudin Perhubungan Jakarta Pusat langsung bergerak cepat melakukan razia di lokasi. Petugas pun melakukan pengangkutan paksa puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di sepanjang bahu jalan. Petugas juga mengamankan seorang juru parkir liar yang memanfaatkan area tersebut sebagai lahan parkir liar. Kami menertibkan di Jalan Salemba 1 ini. Jalan Salemba 1 ini merupakan jalan tembus yang satu arah dari Jalan Diponegoro ke Jalan Matraman. Bang, ini kan udah 2 kali nih Bang ditertibkan nih. Ini gimana nih Bang? Nah sebenarnya untuk dari kami, dari Dinas Perhubungan tetap itu sebagai tugas kami untuk melakukan penertiban. Kalau memang mereka masih mengayal di sini juga kami tetap akan tertibkan terus Pak. Petugas pun mengaku akan menggelar razia rutin tanpa melakukan penjagaan. Sementara itu puluhan kendaraan roda 2 yang terjaring razia dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut dan diberikan sanksi tilang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.